Hidup di dunia di mana kematian bukan akhir cerita, melainkan peringatan. Di abad ke-15, Eropa Timur bukan tempat bagi orang lemah. Ini adalah dunia di mana penguasa bertahan bukan karena dicintai, melainkan karena ditakuti. Dan di tengah dunia, seperti inilah, lahir seorang anak bernama Vlad. Tahun 1431, di kota kecil Sighisoara, Transilvania. Kota ini tampak indah jika dilihat hari ini. Rumah-rumah batu berwarna pastel, jalan sempit berliku, menara jam yang tenang. Namun pada abad ke-15, tempat ini adalah persimpangan kekuasaan, intrik, dan pengkhianatan. Disinilah Vlad III dilahirkan. Ayahnya adalah Vlad II Dracul, seorang bangsawan Wallachia yang baru saja diterima sebagai anggota Ordo Naga, Order of the Dragon, sebuah persaudaraan ksatria elit yang disumpah untuk mempertahankan kekristenan dari ekspansi Kekaisaran Ottoman. Julukan Dracul berarti naga atau dalam bahasa rakyat bisa juga berarti iblis. Maka Vlad kecil dikenal sebagai Dracula, anak dari Dracul, nama yang kelak menjadi legenda. Namun, pada hari kelahirannya, tak ada nubuat, tak ada tanda gaib. Hanya satu kepastian, anak ini lahir di dunia yang tidak mengenal belas kasihan. Untuk memahami Vlad, kita harus memahami Wallachia. Wallachia bukan kerajaan besar. Ia bukan Romawi, bukan Prancis, bukan Inggris. Wallachia adalah wilayah penyangga, terjepit di antara Kekaisaran Ottoman di selatan, Kerajaan Hungaria di utara. Dua kekuatan raksasa yang siap melahapnya kapan saja. Para penguasa Wallachia hidup dalam dilema, menjadi boneka Ottoman atau menjadi sekutu Hungaria yang sama-sama kejamnya. Ayah Vlad II Dracul, mencoba bermain di tengah. Dan seperti kebanyakan orang yang bermain di dua sisi, ia akhirnya kalah. Tahun 1442, Vlad baru berusia sekitar 11 tahun. Suatu hari, ia dan adiknya Radu dibawa ke istana Ottoman. Bukan untuk pendidikan, bukan untuk kehormatan. Mereka adalah sandera. Kesultanan Ottoman ingin memastikan Vlad II Dracul tetap setia. Jika ayah mereka berkhianat, kedua anak ini akan membayar dengan nyawa. Bagi Radu, istana Ottoman adalah tempat adaptasi. Ia belajar bahasa Turki, budaya Islam, dan bahkan disukai oleh Sultan. Namun bagi Vlad, ini adalah neraka hidup. Di istana Ottoman, Vlad kecil menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Hukuman cambuk di depan umum, pemenggalan kepala sebagai tontonan, mayat digantung di gerbang kota sebagai pesan politik. Tidak ada belas kasihan, tidak ada air mata. Dan yang paling mengerikan, semua ini dilakukan tanpa rasa bersalah. Disinilah Vlad belajar satu pelajaran penting. Kekuasaan tidak bertahan dengan cinta. Kekuasaan bertahan dengan ketakutan. Ia juga menyaksikan bagaimana Sultan menggunakan teror sebagai strategi. Bukan sekadar membunuh musuh, tetapi menghancurkan mental mereka. Benih itu tertanam, dan benih itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih gelap. Tahun 1447, kabar mengerikan sampai ke telinga Vlad di Ottoman. Ayahnya, Vlad II Dracul, dibunuh oleh bangsawan Wallachia sendiri. Kepalanya dipenggal. Tak lama kemudian, kakaknya Mircea II ditangkap. Ia tidak dibunuh dengan cepat. Ia dikubur hidup-hidup. Matanya dicungkil sebelum tanah menelannya. Vlad kehilangan ayah, kakak, tahta, rumah dalam satu waktu. Dan ia masih menjadi sandera. Kebencian dalam dirinya berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin, lebih terkontrol, dendam yang sabar. Tahun 1448, Vlad akhirnya dibebaskan. Ia kembali ke Wallachia, tanah yang telah dikhianati bangsawannya sendiri. Dengan dukungan Ottoman, Vlad sempat naik tahta. Namun kekuasaannya hanya bertahan beberapa bulan. Ia digulingkan, diusir, dilupakan. Bagi kebanyakan orang, ini adalah akhir. Namun, bagi Vlad, ini adalah awal. Ia tidak lupa wajah-wajah bangsawan yang mengkhianati ayahnya. Ia tidak lupa keluarga yang menertawakannya saat ia jatuh. Dan ia bersumpah, jika aku kembali berkuasa, Wallachia akan belajar arti ketertiban dengan cara paling menyakitkan. Tahun 1456, Vlad kembali. Kali ini bukan sebagai boneka Ottoman, bukan sebagai pion Hungaria. Ia kembali sebagai penguasa mutlak. Dan sejak hari itu, Wallachia berubah menjadi negeri ketakutan. Vlad memulai pemerintahannya dengan satu tujuan, menghancurkan pengkhianatan sampai ke akarnya. Para bangsawan yang dulu menertawakan kematiannya, kini diundang ke pesta. Mereka datang dengan anggur, dengan senyum palsu. Tidak satu pun dari mereka tahu bahwa malam itu akan menjadi awal legenda berdarah. Tidak ada pengumuman, tidak ada deklarasi perang, hanya sebuah undangan pesta. Para bangsawan Wallachia, orang-orang yang pernah mengkhianati ayah Vlad, datang dengan pakaian terbaik mereka. Mereka tertawa, minum anggur, dan membicarakan politik seperti biasa.
Bagi mereka, Vlad hanyalah penguasa muda yang baru naik tahta, mudah ditekan, mudah dijatuhkan. Mereka salah besar. Saat pesta mencapai puncaknya, Vlad berdiri. Ia tidak berteriak, ia tidak marah. Dengan suara datar, ia mulai menyebut satu persatu nama. Nama-nama yang terlibat dalam pembunuhan ayahnya. Nama-nama yang menutup mata saat kakaknya dikubur hidup-hidup. Wajah-wajah di ruangan itu berubah. Pintu ditutup. Prajurit masuk. Malam itu, sebagian bangsawan langsung dibunuh. Sebagian lain, yang lebih muda dan kuat, diikat dan dipaksa membangun benteng Poenari di atas tebing curam. Banyak dari mereka mati karena kelelahan. Sisanya berharap mati lebih cepat. Dan dari malam itulah Wallachia mulai memahami satu hal. Vlad tidak memerintah dengan hukum. Ia memerintah dengan contoh. Dunia mengenalnya sebagai Vlad the Impaler. Metode ini bukan ciptaannya. Impalement sudah digunakan sejak lama di Timur Tengah dan Asia. Namun, Vlad menyempurnakannya menjadi seni teror psikologis. Pasak kayu tidak selalu menembus jantung. Justru sebaliknya, ia diperintahkan untuk menyusuri tubuh, memastikan korban mati perlahan, bisa berjam-jam, bahkan berhari-hari. Korban sering ditempatkan di pintu masuk kota, sepanjang jalan utama, di sekitar istana. Tujuannya bukan membunuh, tujuannya adalah peringatan visual. Dan yang paling mengerikan, Vlad sering menyaksikan langsung, bahkan makan di dekat mereka. Bukan karena ia gila, tapi karena ia ingin semua orang tahu. Tidak ada yang kebal dari hukuman. Anehnya, di bawah pemerintahan teror ini, Wallachia menjadi aman. Pencurian hampir tidak ada. Korupsi menghilang. Pengemis jarang terlihat. Legenda mengatakan, Vlad pernah meninggalkan cawan emas di tengah kota. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Bukan karena cinta pada hukum, melainkan karena takut akan pasak kayu. Inilah paradoks Vlad III. Ia kejam, namun efektif. Kekaisaran Ottoman mengira Vlad akan tunduk. Mereka salah. Tahun 1462, Sultan Mehmed II penakluk Konstantinopel mengirim pasukan besar ke Wallachia. Apa yang mereka temukan bukan medan perang. Mereka menemukan hutan pasak. Ribuan mayat prajurit Ottoman ditancapkan, membusuk di bawah matahari. Bau kematian memenuhi udara. Catatan sejarah menyebutkan Sultan mundur sementara, terguncang oleh pemandangan itu. Vlad tidak mengalahkan Ottoman dengan jumlah. Ia mengalahkan mereka dengan teror yang lebih besar. Dalam satu malam, Vlad menyusup ke perkemahan Ottoman. Tujuannya sederhana, membunuh Sultan Mehmed II. Ia gagal membunuh sang sultan. Namun, sukses menciptakan kekacauan total. Api, jeritan, kematian. Keesokan paginya, dunia tahu satu hal. Wallachia bukan tanah yang bisa ditaklukkan dengan mudah. Di mata barat, Vlad adalah pahlawan Kristen. Di mata timur, ia adalah iblis. Pamflet Jerman mulai menyebar, menggambarkan Vlad meminum darah, memanggang anak-anak, menikmati penderitaan. Sebagian besar dilebih-lebihkan. Namun citra itu terlanjur hidup, dan legenda mulai mengalahkan manusia. Ironisnya, yang akhirnya menjatuhkan Vlad bukan Ottoman, melainkan politik Eropa sendiri. Ia ditangkap oleh sekutunya, Matthias Corvinus, Raja Hungaria. Dipenjara, ditinggalkan, dilupakan. Bertahun-tahun, dunia bergerak maju tanpa Vlad, namun namanya tidak pernah mati. Karena legenda telah lahir. Penjara tidak selalu berupa jeruji besi. Terkadang, ia berbentuk pengkhianatan yang sunyi, dan itulah yang dialami Vlad III. Setelah bertahun-tahun mempertahankan Wallachia dari Ottoman, Vlad melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya. Ia percaya pada Eropa Barat. Raja Hungaria, Matthias Corvinus, awalnya menyambut Vlad sebagai pahlawan. Dunia Kristen memuji keberaniannya melawan Sultan Mehmed II. Namun pujian tidak selalu berujung pada perlindungan. Ketika tekanan politik meningkat, Matthias membutuhkan kambing hitam. Dan Vlad adalah pilihan yang sempurna. Dengan tuduhan palsu bersekongkol dengan Ottoman ironisnya, musuh bebuyutannya, Vlad ditangkap. Tidak ada pengadilan, tidak ada pembelaan. Ia dipenjara. Vlad menghabiskan lebih dari 1 dekade dalam penahanan. Dari penguasa mutlak, ia menjadi tahanan politik. Ia tidak lagi memiliki pasukan, tidak lagi memiliki teror, hanya kenangan. Namun bahkan dalam penjara, legenda terus tumbuh. Pamflet-pamflet horor tentang Vlad menyebar di Jerman dan Eropa Tengah. Gambaran-gambaran kejam dicetak dan diperjualbelikan. Vlad digambarkan sebagai iblis berwujud manusia, makhluk yang menikmati penderitaan. Sebagian kisah itu benar, sebagian lagi dilebih-lebihkan. Namun sejarah tidak peduli pada keadilan. Yang bertahan adalah cerita yang paling mengerikan. Selama masa penahanan, Vlad menikah. Ia belajar bersabar. Ia belajar bernegosiasi. Sebagian sejarawan percaya Vlad berubah. Sebagian lain yakin ia hanya menunggu dunia kembali membutuhkannya. Dan dunia memang selalu berputar kembali ke kekacauan. Ancaman Ottoman kembali menguat.
Wallachia kembali rapuh, dan tiba-tiba nama Vlad kembali disebut. Ia dibebaskan, dipersenjatai, dikirim kembali ke Wallachia untuk terakhir kalinya. Vlad kembali sebagai penguasa, namun dunia telah berubah. Ia tidak lagi memiliki waktu, tidak lagi memiliki kekuatan penuh, hanya satu kesempatan. Beberapa bulan kemudian, Vlad tewas. Bagaimana ia mati? Sejarah tidak sepakat. Ada yang mengatakan ia gugur dalam pertempuran. Ada yang percaya ia dibunuh oleh bangsawannya sendiri. Ada pula legenda yang menyebutkan kepalanya dipenggal dan dikirim ke Ottoman sebagai bukti kematian. Yang pasti, kematiannya tidak megah, tidak ada hutan pasak, tidak ada teror besar, hanya keheningan. Namun, keheningan itu justru membuka pintu bagi sesuatu yang lebih besar. Beberapa abad setelah kematiannya, seorang penulis bernama Bram Stoker menulis novel berjudul Dracula. Ia mengambil nama, ia mengambil lokasi, ia mengambil aura. Namun, ia mengubah manusia menjadi vampir abadi. Darah menjadi simbol, keabadian menjadi kutukan. Dan Vlad, yang dulunya raja berdarah, berubah menjadi makhluk malam dalam imajinasi dunia. Sejarah dikalahkan oleh legenda. Kematian Vlad III tidak mengakhiri apapun. Justru di sanalah segalanya dimulai. Setelah kematiannya pada tahun 1477, tubuh Vlad III tidak pernah ditemukan secara pasti. Beberapa sumber menyebut ia dimakamkan di Biarasnagov. Namun ketika makam itu dibuka berabad-abad kemudian, makamnya kosong, tidak ada tulang, tidak ada tengkorak. Bagi sejarah, ini hanya catatan yang hilang. Namun bagi legenda, ini adalah undangan sempurna. Karena ketika jasad menghilang, cerita menjadi abadi. Penting untuk dipahami, sebagian besar kisah paling sadis tentang Vlad tidak datang dari rakyatnya. Mereka datang dari pedagang Jerman yang dirugikan kebijakannya, bangsawan Eropa yang takut metode ekstremnya, musuh politik yang membutuhkan simbol kejahatan. Pamflet-pamflet ini menyebar luas berkat mesin cetak, teknologi baru saat itu. Vlad digambarkan sebagai pemakan daging manusia, pemabuk darah, iblis bermahkota. Apakah semua itu benar? Tidak sepenuhnya. Namun propaganda tidak perlu akurat, ia hanya perlu menakutkan. Dan Vlad sudah lebih dari cukup menakutkan. Ironisnya, di Rumania modern, Vlad III tidak dikenang sebagai monster. Ia dikenang sebagai penegak hukum tanpa kompromi, simbol perlawanan terhadap penjajahan, penguasa yang membawa ketertiban di masa chaos. Di sana, ia bukan vampir. Ia adalah Vlad Tepes, sang penusuk pasak. Seorang penguasa keras untuk dunia yang keras. Ketika Bram Stoker menulis Dracula pada tahun 1897, ia tidak berniat menulis biografi. Ia menciptakan simbol. Ia mengambil nama Dracula. Ia mengambil Transilvania. Ia mengambil bayangan Vlad. Lalu ia menambahkan keabadian, minum darah, takut pada salib dan matahari. Vlad si manusia berubah menjadi Dracula sang makhluk malam, dan dunia menyukainya. Karena monster jauh lebih menarik daripada manusia yang rumit. Pertanyaan terbesar dalam sejarah Vlad bukanlah seberapa kejam ia, melainkan apakah ia punya pilihan lain? Di abad ke-15, pengkhianatan dibalas dengan kematian, kekuasaan dijaga dengan teror. Kelemahan berarti kehancuran. Vlad memilih menjadi lebih kejam daripada musuhnya, dan itu berhasil. Namun, keberhasilan itu datang dengan harga, namanya sendiri. Hari ini kita mengenal Dracula sebagai ikon horor dunia, Vlad sebagai simbol kekejaman ekstrim. Namun sejarah yang jujur selalu berada di tengah. Vlad III bukan iblis, ia juga bukan pahlawan suci. Ia adalah cermin dari dunia yang memaksanya menjadi seperti itu. Mungkin Vlad III tidak pernah meminum darah manusia, namun namanya tetap hidup, mengalir dari generasi ke generasi, bukan karena taring, bukan karena keabadian, melainkan karena satu hal sederhana, ketakutan lebih abadi daripada kematian. Dan selama manusia masih takut pada bayangannya sendiri, nama Dracula tidak akan pernah benar-benar mati.